Halo guys, balik lagi channel gue Henry TV. Kali ini kita akan ngebahas gimana caranya ya mulai dari nol ya dalam setahun kita bisa ngumpulin 1 miliar. Tapi itu bukan kata gue ya. Nah, jadi ada podcast gue sekilas ngeliat cuplikan di TikTok ya kan, itu di Instagram ya. Jadi Andri Hakim ini bilang kalau dia itu bisa mulai dari nol, cuman dalam setahun dia bisa ngumpulin 1 miliar. Bukan ngumpulin ya, bisa ngehasilin 1 miliar lah dalam setahun. Ya mungkin ngumpulin duit 1 miliar dalam setahun. Itu Andri Hakim bilang. Dia dimulai dari nol. Nah, jadi di sini kalian pasti bilang, mungkin nggak kayak gitu. Yang pertama mungkin, ya, tapi susah, susah banget, sulit, ya. Yang kedua gampang, ya. Yang kedua gampang, tapi kalian ada tapinya. Nah, di sini kita akan ngebahas. Jadi bukan berarti mustahil, bisa tapi sulit, ya. Nggak semua keadaan, nggak semua kalangan mampu. Bukan berarti nggak mungkin. Nah, mungkin kalian ngedengernya kayak katanya gampang, tapi kok mustahil. Katanya bisa, tapi kok nggak, kayak meragukan. Nah, jadi gini guys, semua orang kan berbeda. Ya. Nggak selamanya sama. Contohnya Andri Hakim. Andri Hakim ini kalau gue lihat backgroundnya, dia bukan orang biasa juga ya. Bukan orang susah. Nggak. Meskipun ibaratnya dia tanpa dapetin uang dari investasi pun, kayaknya dia masih hidupnya masih kayak enak-enak. Maksudnya nggak sesulit, nggak sesusah ya orang-orang yang kita tahu ya di bawah di jalanan ya kan. Ya emang bukan nol lagi kalau mereka ya. Kayak minus 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 nol. Ya, tapi bukan berarti gue kayak ngerendahin mereka. Maksud gue jadi di sini gue pengen ngasih tahu kalian sebuah kesadaran. Tapi gue juga pengen ngebangkitin kayak rasa percaya diri kalian. Ya, ibaratnya realistis aja gitu. Maksudnya tuh eh, kita pengen mencapai hal itu tuh ada cara-cara yang emang kita harus mulai dari nol minusnya dulu, bukan dari minus nol dulu, bukan dari startnya. Nah, jadi kita mau ke Andri Hakim pun, itu Andri Hakim tuh nolnya pun berbeda ya sama kita. Jadi kita tuh harus mencapai kayak si Andri Hakim nih, ibaratnya nolnya dia aja nih, kita tuh harus mati-matian buat ke arah situ. Nah, kita hitung aja ya di investasi. Gue akan kasih tahu yang gue tahu aja tentang investasi, ya caranya merubah dari nolnya. Nah, karena nolnya ini beda nih, karena nol Andri Hakim dengan kita tuh berbeda. Yang pertama apa sih yang kita perlu usahain? Ilmu guys, gue yakin kok. Dulu gue susah banget, maksudnya mulai nol nolnya tuh gue sadar diri dari minus, jadi gue nggak bisa langsung ke start, gue nggak bisa juga langsung ke nol, jadi harus dari minus juga, itu gue harus dari minus. Nah, apa sih yang kurang dari gue? Yaitu ini ngebahas gue aja dulu ya, biar kalian nggak tersinggung. Contoh ya. Jadi gue harus apa yang gue rubah di diri gue dulu. Terus investasi ke ilmu. Apa yang mereka tahu tapi gue nggak tahu, ya. Nah, masalahnya buat investasi ke ilmu itu kan nggak gratis. Hand kan ada di YouTube gratis. Hand ada kan, puyeng kalian kalau kalian lihat YouTube. Ya bisa, tapi kan masalah waktu. Nih kalian kasih tau cara tutorial bla bla bla. Ya ini kalau yang emang ilmunya spesifik ya, benar-benar tertarget, benar-benar ya benar-benar struktur itu tuh, mending beli deh daripada kali di YouTube. Kenapa gue bilang? Kalau di YouTube itu ya emang bagus sih. Kita tinggal kayak ngerapin, oh ilmunya ini. Tapi kan agak kayak lama gitu. Jadi ada yang instan nih. Ini soal waktu ya. Nah, gue dulu dimulai dari mana, Hen? Cepet apa enggak? Ya, gue dulu dimulainya dari YouTube. Makanya butuh bertahun-tahun guys untuk memahami sebuah ilmu trading. Gue trading dan investasi ini gue mulai di YouTube. Mungkin kalau orang-orang lain ya tinggal beli kelas dan lain-lain, tinggal beli kelas yang di luar negeri, itu ada tuh yang ngajak-ngajak trading juga, investasi juga. Cuman di sini kan gue masalah nggak ada duit, harganya nggak mungkin kan murah-murah, ada jutaan dan lain, dan itu saat itu gue bener-bener nggak punya duit. Jadi punya duit tapi cukup buat kayak ya sehari-hari kebutuhan gue dan kebutuhan keluarga gue. Jadi nggak mungkin ya, untuk gue nggak mungkin ke beli-beli kelas dulu. Untuk saat ini mungkin, tapi dulu nggak. Nah, dimulai dari YouTube dan lain-lain. Ya. Jadi beda ini. Si Andri Hakim aja nggak mungkin ya. Dia kayak, dia kuliah bos. Dia aja, kalian lihat background dia, dia aja kuliah. Ya, dia aja kuliah dan sedangkan gue nggak. Nah, kalau ditanya kenapa nggak, ya nggak ada duitnya dulu. Ya mau gimana lagi. Tapi nggak.
Tapi bukan berarti kita kayak diam ya, kayak nyerah. Enggak, gua gimana caranya gue tetap bisa ngambil ilmu dari kuliah, tapi gue tanpa kuliah ya, gue searching di YouTube dan lain-lain. Nah, pokoknya gue pelajarin semua. Itu bertahun-tahun butuh, kayak gue harus strukturin sendiri setiap ilmu yang gue serap. Nggak mungkin semua gue serap kan acak-acakan tuh di YouTube ya. Oh ya, ini dimulai dari sini, dimulai dari sini. Yang penting satu, alurnya itu kita ngerti. Kalau kita ngerti alurnya, ya kita cepet. Makanya kenapa gue lama belajar ya, karena gue nggak ngerti alurnya. Alur dimulai dari mana dulu nih? Ya gue ngacak ya, harusnya eh, dimulai dari A, malah gue mulainya dari C. Ya lama kan, hasilnya juga beda. Ngerti nggak dari sini? Jadi bukan berarti nggak mungkin, mungkin, cuman waktunya agak lama aja. Di proses itu tuh banyak yang nyerah. Ya gue maklumin sih kalau kalian nyerah. Ya iyalah ya kan. eh Mulainya itu nol, yang kalian tuh minus banget, agak susah. Nah itu yang pertama. Kedua, lingkungan guys, keluarga. Kalau kita lihat Andri Hakim itu kayaknya dia tuh sesusah-susahnya dia nggak akan susah banget sih kalau gue lihat ya. Ini kalau nggak salah di posnya itu eh, orang tuanya dia orang kaya guys, ya orang kaya. Karena gue tuh nggak mau tahu tentang apa ya kehidupan orang lain, jadi gue lihat aja di podcast yang lewat dia ditanya-tanyain identitasnya dan lain-lain. Gue lihat katanya sih di orang, maksudnya dari si pertanyaan ini ya, di podcast tersebut, dia ini emang bapaknya ini, orang tuanya ini orang kaya. Ya gue nggak tahu ya usaha apa dan lain-lain. Nah, ibaratnya nggak susah banget dah, nggak miskin ya, nggak miskin. Ibaratnya masih kuliah, masih bisa kuliah dan lain-lain. Cuma mungkin bedanya dia setelah di kuliah adalah dilepas sama bapaknya, mungkin kayak gitu ya, dididik keras lah. Nah, jadi dari sini kita udah beda ya, udah beda lingkungan. Nah, kalau dia nggak perlu ngebangun kayak lingkungan, berarti dia nggak perlu tuh kayak orang tuanya, kayak dia harus kayak jadi tulang punggung keluarga yang ngerasain kayak kita kita. Tapi kan dia masih ngasih juga sama orang tuanya. Ya ngasih juga kayak apa ya, menurutku jadi gini deh, bukan berarti dia nggak ngasih juga ya, pasti ngasih, ngebantu. Cuman kan karena kita itu ngasih tapi kurang, ngerti nggak? Kita kerja nih, keluarga kita bukan orang mampu, keluarga kita bukan orang kaya ya kan. Jadi kita kerja udah dapat nih duit nih. Nah duit itu tuh kita nggak bisa bilang kayak, ah, cuma segini adanya nih, pengen nabung mah, gini pengen buka ini, pengen puter ini, kita nggak bisa dong. Kalau kita lihat keluarga kita juga lagi susah, wah nggak bisa nih. Ya kita mau bilang itu pun nggak bisa karena kita ngeliat keadaannya ya kan. Jadi ya harus mau nggak mau kalian harus bantu. Yang uang kalian tadi buat dana darurat ya mau nggak mau serahin ke mereka, buat mereka hidup, buat mereka makan, keperluan, ya kan? Jadi dari sini apa yang kalian betulin ya. Tapi di sini gue nggak bilang kalian harus nyerah ya. Tapi gue harap kalian bisa kayak, oh berarti gue harus ngebetulin keadaan gue dulu nih. Keluarga gue, lingkungan gini, gue bisa nggak ya? Sulit, bisa tapi sulit guys, sulit. Jadi kalian harus ada yang harus dikorbanin juga sih. Ya. Nah dari sini kalian paham, pertama itu ya dari segi keluarga, lingkungan, ya kan, segi pendidikan, ilmu, cara itu tuh benar-benar kayak wajib banget ya, wajib banget untuk mendukung kalian tuh kesuksesan, untuk mendukung kalian tuh mengumpulin uang yang dari nol tuh sampai 1 miliar. Nah, jadi jangan ditelan mentah nih, dari nol bisa ngumpulin dari 1 miliar dari setahun. Kayaknya satu banding berapa seribu ya, sejuta ya. Kan ada nih si A, ternyata dia dari miskin dan bla 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 bla. Tiba-tiba dia jadi orang kaya, beli ini itu. Gue tanya berapa orang kayak gitu. Ada sih ya yang viral, tiba-tiba viral, dia terkenal, diangkat, wah bisa beli rumah ini itu berapa, gue tanya. Enggak semuanya ya. Itu faktor bener-bener beruntung banget itu orang, menurut gua. Jadi mungkin di dunia, di Indonesia tuh beberapa orang doang yang beruntung kayak gitu. Bisa dihitung jari yang beruntung, enggak semuanya. Yang tanpa harus bla 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 dan. Ya dari sini, tapi gimana caranya yang buat, nah ini kan gue udah bikin persepsi kalian apa yang harus kalian ubah ya. Jadi gue bikin yang realistis ya, yang lebih simpel nih ya, lebih simpel. Mungkin kalian kayak ngerasa, ah pusing berarti gue nggak mungkin dong begini. Mungkin ya. Kita ambil gue aja ya, bukan berarti banyak orang dong dari gue yang lebih hebat, banyak sih sebenarnya, bukan gue doang ya kan. Tapi ini dari cara gue, yang pertama yang gue lakukan saat ini, saat itu, dan sampai saat ini, konsisten apa yang kalian mulai, selama itu baik untuk kalian dan masa depan kalian dan keluarga kalian. Jangan ditahan-tahan ketika ngebantu orang lain dan ngebantu keluarga kalian. Sisihkan beberapa ya. Ada lebihnya dalam bulan ini, ya udah gunain uang lebihnya itu untuk kalian belajar investasi, untuk kalian belajar
hal-hal yang benar ya. Skill investasi di otak itu, di ilmu itu utama ya. Jangan bilang pelit uang. Kayak bilang, ah sayang nih duit buat ini, buat ini. Jangan sayang kalau kalian buat masa depan kalian selama kalian masih muda. Itu yang gue pikirin. Bantu yang emang harus dibantu keluarga kalian. Nggak usah kayak irit-irit kayak, ah nanti aja jangan bantuin. Ya kan? Kalau keluarga kalian butuh makan, nggak punya uang untuk makan, kasih uang dana darurat kalian. Uang tabungan kalian, kasih aja udah. Nggak usah kayak tahan bilang, ah nanti ini buat investasi, buat belajar. Singkirin itu dulu. Ya, karena percuma guys, percuma. Lu mau belajar pun bakal pusing kalau keluarga lu juga masih kelaparan perutnya, ya kan? Ini bikin mereka kenyang, lu pikiran lu tenang, batin lu juga tenang, ya kan? Belajar juga enak. Itu yang gua maksud. Jadi di sini un- untuk mencapai 1 miliar dalam 1 tahun, menurutku nggak usah terlalu ambisius kayak ngorbanin banyak hal, ya. Boleh berusaha, bukan berarti melupakan kewajiban kalian. Itu yang harus kalian pahami, ya. Nggak apa-apa, nggak sampai 1 miliar dalam setahun, tapi kalian bisa dapetin 100 juta, 200 juta, 300 juta. Itu udah cukup lumayan loh. Dari minus nol, ya, kalian udah bisa ngumpulin dalam setahun itu sekitar 100 juta, ngasilin 200 juta, 300 juta. Menurut gue itu sangat, sangat, sangat masuk akal. Dimulai minus dari nol. Terus, ada yang bilang, Hen, gue mampunya setahun cuma ngumpulin 5 juta. Setahun gue cuma bisa menghasilkan 10 juta. Ya udah, alhamdulillah kalian bisa, ya kan? Masih bisa nabung. Coba bayangin yang lain, di bawah kalian lebih parah lagi. Itu susah. Jangan buat nabung, buat makannya susah. Itu yang pertama. Itu yang harus kalian pahami. Lalu seharusnya ini nih, seharusnya semakin tahun semakin bulan kalian harus lebih maju, lebih berkembang. Dalam artian lebih berkembang gimana ya? Begini, penghasilan tuh jangan mengandalkan satu penghasilan. Jangan stuck di situ. Ya, setiap hari, setiap bulan, setiap saat kalian cari caranya, terus cobain. Tapi nggak harus ninggalin yang utama ya, penghasilan utama. Jangan. Malah harusnya ketika kalian udah punya penghasilan yang lain, digabungin tuh semakin besar. Nah, seharusnya dalam setahun, 2 tahun, ketiga tahun, kemungkinan tabungan kalian lebih banyak daripada tahun yang sebelumnya dari kayak kemarin. Harusnya ketika kalian emang udah jalanin kayak gitu. Tapi kalau kalian ngerasa cuma ngandelin kayak kerjaan dan lain-lain, itu sulit. Nah, kalian bakalan mengulang fase yang benar-benar sulit, susah. Jadi masalahnya itu aja, ya. Caranya gimana? Ya, kalian harus ubah hidup kalian. Yaitu yang tadinya cuma ngandelin penghasilan satu sumber doang, kalian ubah menjadi 2 sumber, 3 sumber, 4 sumber. Mau nggak ada waktu karena kerja, ya kan? Berarti waktu libur kalian coba. Cuma seminggu sekali kan bisanya, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah. Kita ini bukan lomba cepet-cepetan. Siapa yang paling kayak, nggak ada lomba cepet-cepetan yang siapa yang bisa ngumpulin 1 miliar dalam setahun. Nggak ada. Ya, hidup kalian milik kalian, dunia kalian milik kalian. Ya, yang tahu kalian sesulit apa, kelaparan kalian ya kalian. Nggak ada orang lain ngasih kalian makan. Nggak ada. Kecuali kalian kerja dulu baru orang itu ngasih kalian duit. Nanti nggak? Di dunia ini nggak ada yang gratis. Ya, di dunia ini nggak ada yang gratis. Ada timbal balik, mau itu dalam segi uang, tenaga, ilmu, mau dalam bas budi dan lain-lain. Yang gue harap kalian di sini paham. Bukan berarti gue bilang nggak mungkin, mungkin, tapi timelinenya, waktunya itu agak sulit buat mencapai 1 tahun 1 miliar. Kecuali ya kalian kayak Andri Hakim, kalian udah kuliah juga enak, keluarga kaya, nggak perlu ngelakuin susah payah, ya kan? Nggak susah amat sih, miskin-miskin keluarga itu kan nggak ada duit nih. Ya, adalah duit mereka, ya kan? Beda cerita ya sama yang kontrak, hidup pas-pasan buat makan, bla 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 bla, banyak alasannya deh. Kalian kumpulin sendiri itu. Yang tapi jangan jadiin itu semua beban kalian. Jalanin aja, nikmatin dan berusaha. Oke? Jadi kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Nanti gua masih belum gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari. Jadi kalian belajar aja dikit-dikit. Ya kan orang gratis ngapain kalian pusing. Di playlist YouTube gua aja deh kalau kalian males masuk grup ya udah tuh. Kalian tinggal belajar investasi, ngolah uang. Kalau kalian mau belajar gimana cara menghasilkan uang dari rumah selain investasi dan trading, ada nggak ya? Ada di YouTube gua sebelah. Itu juga gue bikin. Gue bikin juga buat kalian, ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing, nggak bisa trading, nggak mau investasi. Ya udah kalian kerja cari penghasilan lain selain trading dan investasi. Pokoknya terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.